transisi, jangan ini berulang, jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Jadi salah satu mekanisme yang dimiliki dalam masa transisi ini adalah mekanisme yang biasa disebut sebagai kebijakan rem darurat atau emergency brake policy. Kita sedang transisi, bila ternyata kondisinya mengkhawatirkan, direm, dihentikan semuanya. Inilah prinsip yang kita gunakan. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, dalam situasi ini prinsip masa transisi ini ada beberapa. Ini berlaku untuk seluruh wilayah. Pertama, kita tahu bahwa masa transisi hanya warga yang sehat yang boleh berkegiatan di luar rumah. Bila Anda merasa tidak sehat, tidak bugar, tinggal di rumah. Yang kedua, ini prinsip mendasar. Semua kegiatan, apapun itu, semua tempat, apapun tempatnya, kapasitas maksimal adalah 50% yang digunakan. Bila sebuah ruangan kapasitasnya 100, maka yang boleh hanya 50 penggunanya. Bila kantor terbiasa satu kantor beroperasi 1000 orang, maka 500 orang bekerja dari rumah, 500 orang bekerja di kantor. Ini adalah prinsip di masa transisi ini. Jadi hanya yang sehat dan setengah kapasitas. Nanti saya akan jelaskan secara detailnya. Lalu ada kegiatan-kegiatan tertentu yang warga usia lanjut, anak-anak dan ibu hamil belum boleh mengikuti kegiatan. 3 kelompok ini, diantara mereka-mereka yang punya penyakit juga adalah kelompok yang rentan.